Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sore ini kita akan bicara tentang jati diri. Saudara, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa aku hidup di bumi ini? Pernah nggak saudara bertanya? Sebenarnya kita ini untuk apa hidup di bumi ini? Cuma sebentar. Siapakah aku sebenarnya? Bagaimana aku harus hidup? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, filosofis. Tapi pertanyaan ini akan mengarahkan kepada diri kita. Siapa kita sebenarnya? Sebab jati diri seseorang akan menentukan bagaimana ia hidup ke depan. Akan menentukan langkah hidup berikutnya. Semua ini hanyalah proses mengenal jati diri kita. Setiap kita memiliki jati diri sebenarnya. Cuma ada orang yang menemukan jati dirinya, ada yang tidak ketemu. Sesungguhnya proses mengenal jati diri ini berlangsung lama sekali. Bahkan bisa berlangsung seumur hidup kita. Ada pepatah yang berkata begini, menjadi tua itu otomatis, saudara. Kita tidak perlu melakukan apapun, pasti kita menjadi tua. Tetapi menjadi matang, menjadi dewasa karakternya, butuh perjuangan, butuh strategi yang benar. Tidak terjadi secara acak. Tidak terjadi dalam semalam juga. Butuh proses panjang dengan langkah-langkah yang benar. Menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa atau matang membutuhkan perjuangan dalam waktu yang lama. Seringkali masa remaja dikenal sebagai masa transisi yang kritis sekali. Di mana biasanya seorang remaja itu mengalami perubahan yang signifikan. Baik secara fisik maupun mental. Ia ada di tengah-tengah, dewasa tidak, anak-anak juga tidak. Ia sedang mencari jati dirinya. Ya ini benar juga. Tetapi sebenarnya, jati diri itu dicari sepanjang umur hidup kita. Sebab ada orang yang sudah berusia lanjut, tapi seperti kanak-kanak pikirannya, hidupnya. Tidak matang. Jadi tidak tergantung usia sebenarnya. Lagi pula setiap usia ada jati dirinya masing-masing. Ada tahapannya. Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Banyak anak muda jatuh ke dalam persoalan dunia ini. Ke dalam dosa, kesalahan, dan sebagainya. Akhirnya merusak gambar dirinya. Jati dirinya rusak. Itu sebabnya ada banyak anak muda yang hidup dalam dosa, menjadi penjahat, tidak beretika, tidak bermoral. Padahal di dunia ini tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi orang jahat. Atau tidak bermoral, tidak ada. Semua orang bercita-cita menjadi orang yang dimuliakan, yang mulia, yang berhasil, yang sukses, yang agung, yang selamat di mata Tuhan. Tapi itulah saudara, dalam pencarian jati diri ini, manusia mengalami berbagai proses. Nah inilah yang akan kita sampaikan, supaya yang masih muda, yang belum berpengalaman, tidak perlu mengalami kesalahan yang sama terhadap orang-orang zaman dahulu. Apa sih yang dimaksud jati diri itu? Identitas diri itu artinya apa sih sebenarnya? Kita harus mengerti dulu apa itu jati diri. Jati diri itu adalah pandangan subjektif kita, diri sendiri, mengenai diri sendiri.
Jadi menurut saya ini orang baik. Itu jati diri, saudara. Menurut saya orang hebat. Menurut saya nggak bisa apa-apa nih. Minder aku. Itu jati diri seseorang. Jadi sifatnya sangat subjektif. Pandangan diri sendiri terhadap diri sendiri. Itulah jati diri, identitas diri. Itulah yang dicari oleh para remaja dari kecil sampai remaja, pemuda, dan seterusnya. Siapa aku sebenarnya? Bagaimana aku harus hidup? Atau jati diri bisa diartikan sederhana begini. Menurut kita siapakah dan bagaimanakah kita? Itulah jati diri. Atau kalau bahasanya lebih formal lagi, bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri di dalam nilai-nilai yang kita anut. Kepribadian kita, kepercayaan kita, dan lain-lain. Membentuk jati diri, identitas diri. Ya. Kalau dalam dunia psikologi, itu ada 8 tahapan. 8 tahapan psikososial namanya. 8 tahapan psikososial menurut Erikson. Kalau orang sekolah psikologi pasti sudah mengenal hal ini. Tapi ada baiknya kita review sejenak ya. Apa maksudnya ini? Pada umur 0 sampai 18 bulan, seorang bayi, dia itu yang dipermasalahkan hanya soal kepercayaan. Trust dan mistrust. Ia percaya kepada orang tuanya, maka ia merasa aman. Itu sebabnya seorang bayi sangat terkait dengan mamanya yang menyusui. Tapi kalau mamanya tidak menyusui, ia terkait dengan susternya. Sangat, karena ia merasa mencari keamanan, mencari orang yang bisa dipercayainya, sehingga ia bisa merasa aman. Nah, seorang bayi, anak kecil yang diabaikan, mendapat perlakuan yang buruk, ia menjadi tidak percaya diri besarnya. Ia menjadi tidak percaya orang lain, curigaan. Dan ia menjadi cemas, karena tidak mendapatkan keamanan waktu ia masih kecil. Ini pengaruh ke pertumbuhan berikutnya. Itu adalah fase pertama, 0 sampai 18 bulan. Yaitu soal trust and mistrust. Percaya atau tidak percaya. Itu sebabnya ya seorang bayi yang tertolak oleh orang tuanya. Ia merekam hal itu. Nanti ada pengaruhnya di masa depan. Ya. Berikutnya, umur 18 bulan sampai 3 tahun itu disebut early childhood. Masa kanak-kanak awal. Ini adalah soal otonomi atau pemalu, penuh ragu-ragu. Ya. Otonomi itu ia mulai mengendalikan dirinya sendiri. Kalau umur 18 bulan sampai 3 tahun tuh mulai akunya muncul. Aku bisa gitu. Padahal masih kecil. Ya. Tapi kalau ia gagal melakukan hal itu, anak ini akan menjadi pemalu dan penuh keraguan-raguan besarnya. Jadi anak kecil itu dipengaruhi oleh masa lalunya loh. Makanya saudara yang jadi orang tua, jadilah orang tua yang benar. Kasihan anakmu. Jangan anggap dia masih kecil, dia tidak bisa menangkap emosi kau. Seorang ayah yang kasar sama ibunya, anak itu menangkap loh meskipun masih bayi. Dia menangkap ketidakamanan ada di keluarga. Nanti suatu hari besar, di bawah sadar ia punya perasaan itu. Bertobatlah saudara. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan. Jangan untuk diri sendiri. Banyak orang tidak mengerti, melakukan hal-hal yang menyakiti anaknya, meskipun sejak bayi. Dunia ini tragis loh. Tidak semua kita mendapat perlakuan baik di masa lalu. Saya tahu. Termasuk saya sendiri. Kita mengalami hal-hal yang buruk di masa lalu. Tapi kita lanjutkan dulu ya.
Umur 3 tahun sampai 5 tahun preschool, prasekolah. Ini adalah tentang inisiatif. Apakah seorang anak mulai mempunyai inisiatif atau tidak? Ini dia. Anak mulai mengembangkan inisiatif. Buktinya apa? Ia mulai banyak bertanya sama orang tuanya. Apa mah? Itu artinya apa? Ia mulai inisiatif. Banyak tanya. Dan ia mulai mencoba hal baru. Termasuk yang berbahaya. Dia cobain hal-hal baru. Ini mau dipegang, ada bolongan listrik mau ditusuk sama dia. Dia mau coba hal-hal baru. Ada speaker, ditusul-tutul itunya. Itu bukan nakal, saudara. Bukan. Hati-hati sebagai orang tua. Ia sedang mencari jati dirinya di umur sekian. Kalau ia sedang bereksperimen lalu dibentak sama orang tuanya, maka inisiatifnya akan tertolak. Ia tidak berani berinisiatif nanti. Nanti besarnya penuh keraguan-raguan, minder. Tidak berani mengambil keputusan. Itu sebagian karena kesalahan orang tuanya. Makanya jadi orang tua itu gak gampang loh sebenarnya. Saudara yang baru nikah atau sudah nikah atau rencana mau nikah, benahi diri dulu. Belajar kebenaran. Supaya kau tidak buat salah yang membuat anakmu mengalami trauma-trauma masa lalu, masa kecil. Yang mempengaruhi kehidupannya berikutnya. Ya. Jika rasa ingin tahunya ini dibentak, maka ia nggak nanya lagi nanti lain kali. Pak itu apa? Anak kecil gak usah nanya-nanya. Waduh, salah itu saudara. Dia nggak bakalan nanya lagi. Ya, belajarlah jadi orang tua. Kalau mau punya anak yang benar. Jadi kalau inisiatif ini dikembangkan, ia akan jadi orang yang berani ambil keputusan. Tapi kalau ditekan, ia akan jadi anak yang minder, kasihan. Kasihan anak yang punya orang tua yang nggak benar itu. Anak kecil itu tidak bersalah loh. Lahir masih kosong, diisi oleh orang tuanya hal-hal yang salah. Ini karena orang tua yang tidak mengerti kebenaran. Bertobatlah saudara. Di masa lalu kita semua nggak mengerti kebenaran. Tapi ke depan bertobat. Amin ya. Kita lanjutkan dulu. Umur 6 tahun sampai 11 tahun itu adalah masa sekolah, school age. Ini masalahnya adalah percaya diri atau minder. Kenapa? Karena ia mulai memasuki suatu tantangan secara sosial, secara akademik. Mulai banyak tantangan. Ia mulai berkompetisi dengan teman-temannya. Ia mencari jati diri, sebenarnya aku ini hebat atau tidak nih. Nah, ini dia. Ini masa yang bahaya juga. Kalau anak kecil selalu dibully oleh temannya, maka ia akan merasa inferior. Inferior itu apa? Rendah diri. Nilainya rendah, aku memang begini, kalah aku. Dibully. Hati-hati. Di sekolah kalau ada yang membuli, cepat laporkan ke gurunya. Orang tua yang anaknya suka membuli, dididik yang benar. Anakmu itu jahat nanti besarnya. Ingin menguasai orang lain dengan membuli. Nanti besarnya jadi penyebar hoax, fitnah itu. Ingin menekan orang lain. Jadi preman itu besarnya nanti. Ya, dididik anaknya. Kasihan terhadap anak itu ada tempatnya, bukan dibiarkan. Orang tua bertanggung jawab loh. Apa saja yang kau lakukan, kau akan bertanggung jawab terhadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua hidup itu akan diadili, saudara. Akan dihakimi. Apa saja yang kita perbuat selama kita hidup. Kalau seseorang tahu berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, dosanya kekal. Sengaja artinya. Hati-hati ya. Hati-hati, hidup cuma satu kali. Kalau seorang anak merasa dalam sekolahnya ia berhasil, dalam pergaulannya ia berhasil, ia akan memiliki rasa kompeten. Kompeten itu mampu. Ada harganya dirinya. Sehingga ia menjadi percaya diri. Dan sebaliknya bisa minder. Saudara pernah lihat
anak yang minder? Kasihan ya. Kalau ketemu orang, gak berani ngomong. Gak berani ngomong sama sekali. Itu sering dibully itu pasti. Entah sama orang tuanya atau sama saudaranya atau sama teman-temannya. Gak berkembang. Bagaimana ia bisa mencari jati diri yang Tuhan inginkan kalau ditekan sama manusia? Saya tidak sedang bicara psikologi saja, nanti kita lihat Alkitabnya ya. Ini saya bicara secara umum dulu nih. Karena perkembangan jiwa seseorang ketika ia bertumbuh dewasa, ia sedang mencari jati diri. Jati dirinya bisa rusak. Gambar dirinya tentang dirinya sendiri bisa rusak. Itu sebabnya acara-acara pemuda, dewasa muda seperti ini sangat penting. Bagi orang tua, anak muda dengarkan serinya terus. Ya. Ini lebih daripada sekedar motivator. Saudara suka mendengar motivator. Tapi kebenaran yang murni tidak suka malahan. Aneh. Padahal ini akan menentukan bagaimana masa depan seseorang. Orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri ketika ia diajari untuk tidak menghargai dirinya sendiri. Bagaimana seseorang bisa menghargai orang lain kalau ia tidak menghargai dirinya sendiri? Bagaimana seseorang bisa mengasihi orang lain, padahal itu hukum yang terutama, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana seseorang bisa mengasihi orang lain kalau tidak mengasihi dirinya sendiri dengan benar? Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Fase berikutnya, umur 12 tahun sampai 18 tahun. Menginjak dewasa, pemuda ini, pemuda-pemudi ini. Ini tentang identitas nih sudah mulai. Atau kebingungan identitas. Biasanya di masa remaja itu ya, pemuda itu suka bereksperimen. Suka nyobain ini, nyobain itu gitu. Suka ngikut temennya. Temennya pergaulannya apa, dia suka ngikut, nggak pakai mikir. Mau coba-coba. Temennya suka ngisep-ngisep sesuatu, dia cobain. Gampang jatuh. Gampang tersesat karena suka eksperimen. Mencari perannya, aku ini sebenarnya seperti apa ya. Makanya anak muda suka ngegeng. Kenapa? Ia mau ngelompok sehingga mempunyai nilai diri, harga diri. Jati dirinya ketemu, ini loh aku seperti geng itu, gagah, maco. Begitu, sukanya ngegeng. Geng sukanya pakai baju apa, gaya apa, dia tiruin pokoknya. Makanya anak di usia ini gampang rusak. Karena gampang ngegeng. Gampang ngikut. Padahal Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya para orang tua saya ingatkan, percuma kau didik anakmu baik-baik kalau pergaulannya buruk. Sebab pergaulan yang buruk merusak langsung ketika masih muda. Kenapa? Karena belum matang. Jadi harus dijaga juga pergaulannya. Sementara anak muda tidak suka dijaga pergaulannya. Suka lepas dari orang tuanya. Anak muda, generasi muda saya ingatkan ya. Jangan suka begitu, kau belum pengalaman. Ini khususnya untuk yang usia masih remaja ini. Nurut saja sama orang tuamu. Nanti kau terjerumus. Kan banyak yang terjerumus dalam narkoba dan sebagainya. Bukan sengaja, dijebak sama teman-temannya. Dijebak sama teman-temannya. Kalau malam minggu yuk pergi yuk ke sono tuh, kumpul rame-rame enak. Punya ini, identitas diri. Aku itu kumpulanku banyak, temanku banyak. Keren-keren. Gitu. Itu identitas diri yang ngambang itu begitu. Dia ngikut kiri, ngikut kanan. Hati-hati. Saya pernah cerita nggak? Ada seorang pemudi masih remaja. Ya begitu, ngumpul-ngumpul begitu. Akhirnya minumannya dikasih sesuatu. Tidak sadarlah dia. Lalu diperkosa. Diperkosa juga siapa yang perkosa nggak tahu. Rusak, saudara. Rugi kau begitu. Gak usah ngegeng-ngegeng begitu.
Kalau mengelompok, berkelompoklah dengan orang-orang yang benar. Ya. Orang benar tidak harus di gereja. Tapi harus benar kelompoknya. Yang orientasinya positif. Kebenaran terutama. Ya, jangan coba-coba. Jangan coba-coba cari peran yang berbeda dengan eksperimen. Hidup ini bukan untuk coba-coba. Don't take this life for granted. Jangan hidup untung-untungan. Hidup ini harus diarahkan. Diarahkan saja bisa kadang-kadang miring ke kiri ke kanan, apalagi tidak diarahkan. Jangan pernah kau punya filosofi hidupku seperti air saja, Pak. Salah. Sebab kalau kau mandi, air mengalir kemana? Ke got. Jangan mau hidup seperti air. Ada lagi yang bicara seperti angin, Pak. Jangan mau hidup seperti angin. Angin bertiup lalu hilang, entah kemana. Hidupku harus kuarahkan. Masa depan yang penuh harapan. Di dalam kebenaran. Sehingga hidupku sukses. Tuhan tidak ingin kita hidup gagal, saudara. Tuhan ingin kita semua hidup sukses di bumi ini. Tapi untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ada amin ya semua ya? Ya, jangan hidup gagal. Kalau sekarang hidup kita gagal, ke depan harus sukses. Perbaiki. Sebab tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin. Apa saja mungkin. Kalau kita tekun. Dosaku begitu besar, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan ngeyel. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, kata Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semangat. Belajar kebenaran. Jangan ikut arus dunia. Jangan ikut pergaulan yang buruk. Ya. Di masa umur 12 tahun sampai 18 tahun ini, seseorang mencari peran dirinya dengan coba-coba tadi itu. Inilah bahayanya. Jangan coba-coba. Tanyalah pada yang berpengalaman. Siapa? Orang tuamu. Belajarlah pada Alkitab. Belajarlah kebenaran pada Alkitab. Cari gembalamu masing-masing. Tapi gembala yang benar ya. Kalau yang tidak mengajarkan Alkitab, pikirannya sendiri, apalagi kalau orientasinya uang melulu, persembahan terus yang diomongin, tinggalkan dia. Nanti rusak gambar dirimu. Makanya banyak orang rusak. Mau sekolah teologi, melihat itu persembahan, uang ujung-ujungnya. Salah. Cari Tuhan jangan urusannya uang. Kebenaran. Pasti Tuhan berkati juga. Tidak mungkin tidak. Ya. Oke, fase berikutnya young adulthood. Nah, ini mungkin disebut dewasa muda kali ya. Umur 19 tahun sampai 40 tahun. Di umur ini biasanya sudah mulai hidupnya dewasa, mulai dewasa. Ada masa pacaran, ada masa nikah, ada persahabatan, sahabat karib. Mulai itu. Mulai ada cinta. Cintanya mulai tumbuh. Nah, kalau gagal, ini bahaya banget nih. Kalau di umur ini dia tidak menemukan cintanya. Cinta itu tidak harus antara mau nikah itu bukan loh ya. Cinta kasih itu antar sesama. Kalau dia tidak bisa mengembangkan cinta kasihnya sebagai manusia dewasa, ia akan menarik diri lalu terisolir. Ia akan menjadi terisolir. Bapak Ibu pernah nggak lihat orang yang antisosial? Terisolir. Pasti ya bermasalah dengan perasaan cinta kasihnya terhadap sesama. Masalah itu. Terisolir, dia menyendiri akhirnya. Makin lama makin menyendiri, makin minder, makin terisolir. Tapi harusnya tidak demikian. Setiap orang harus bisa mengasihi sesamanya. Ya. Nah, ada banyak hal dalam keluarga aja gak bisa mengasihi pasangan hidup. Bagaimana mau mengasihi sesama, pasangan hidup aja kau ajak berantem. Aneh, manusia itu banyak yang aneh. Itulah gambaran manusia yang tidak menemukan gambar diri atau jati diri yang sebenarnya. Ia pikir
dirinya itu seperti itu benar. Ia pikir. Istriku si cerewet, makanya ku marahin dia. Wah, dia pikir jati dirinya itu begitu, marah-marah itu benar. Dia pikir. Salah. Makanya jati diri yang ditemukan oleh diri sendiri, berdasarkan diri sendiri, salah. Ya, kita lanjutkan dulu. Ada yang disebut dewasa pertengahan. Sebenarnya udah mulai beranjak tua ya. 40 tahun sampai 65 tahun. Biasanya orang kalau sudah berumur, dia cerita masa lalunya. Itu berarti udah mulai berumur tuh. Kalau sudah mulai cerita, aku dulu waktu masih muda gini loh. Gitu. Nah itu ciri-ciri udah mulai berumur tuh. Aku dulu pengalamanku gini loh, gitu loh. Nah itu memang wajar sih. Nah biasanya orang sudah mulai berumur, udah mulai matang harusnya. Tapi kalau dia di masa mudanya bikin salah, hidup dalam dosa, terus memalukan dan sebagainya, masa tuanya gak ada yang dibanggakan oleh dia. Rusak gambar dirinya. Jati dirinya rusak juga. Karena penuh kesalahan di masa lalunya. Ini gambaran secara umum loh ya. Belum Alkitabiah. Lama-lama kalau ia merasa tidak berarti hidupnya, ia stagnan. Ia tidak produktif dan terus berhenti hidupnya. Menua sebelum waktunya. Masih bisa kerja tapi sudah gak kerja, udah diem, udah pasif terus. Udah seperti orang mati. Fase terakhir hidup manusia, umur 65 tahun sampai ia mati. Ini tentang integritas. Kalau seseorang selama hidupnya itu nilai-nilainya bagus, maka integritasnya akan tinggi. Mantap ketika tua. Tapi kalau sebaliknya, ia akan hidup penuh penyesalan dan putus asa di hari tuanya. Nah, sebagian banyak manusia pada umumnya di hari tuanya putus asa, saudara. Karena di hari tuanya ia baru tahu banyak kesalahan yang telah diperbuatnya. Hidupnya tidak berarti apa-apa. Ia penuh sakit dan sebagainya, tidak berguna, menyusahkan banyak orang. Jati dirinya jadi rusak, ia sendiri putus asa. Ya, itu adalah secara umum, saudara. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa rencana Tuhan itu. Inilah yang tidak diajarkan kepada semua orang. Banyak orang tidak mengerti masalahnya, jadi begitu siklusnya persis seperti ini siklusnya. Banyak yang gagal lagi. Malam ini coba kita belajar menemukan jati diri kita. Kita harus mengerti bagaimana jati diri itu dibentuk, saudara. Yang pertama, jati diri itu dibentuk dari faktor internal. Yang kedua dari faktor eksternal. Ya. Dari faktor internal itu ada genetik, keturunan. Memang keturunan ada sih. Tapi saya mau tekankan keturunan itu faktornya hanya sekian persen, tidak dominan. Jadi jangan pernah engkau berkata, aku memang begini dari sononya. Aku memang kasar. Alasan itu. Karena faktor gen itu kecil pengaruhnya. Faktor kepribadian, Pak, sejak lahir aku memang begini, pemalu. Bukan. Mungkin dasarnya ada pemalu. Tapi hasil akhirnya bukan karena faktor internal saja. Sebagian besar karena faktor eksternal. Apa itu? Dari sekolah, dari pergaulan, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dari apa firman apa yang ia dengar selama ini. Apakah firman kebenaran ataukah bukan kebenaran? Ayat Alkitab yang dicomot-comot sembarangan itu akan membentuk jati diri yang berbeda loh. Ya, hati-hati loh.
Yang paling penting itu begini, saudara. Bukan siapa aku menurut aku, bukan. Kalau itu subjektif. Ya itu penting juga sih, kalau aku sendiri nggak yakin, bisa rendah diri. Tapi yang lebih penting bukan itu. Siapakah aku menurut orang lain? Apakah orang lain memandang aku ini anak Bapa di surga atau bukan? Jadi sandungan atau tidak? Tetapi itu pun subjektif. Kalau ada orang lain yang tidak suka sama kita, pasti penilaiannya jelek tentang kita. Pasti. Yang paling penting adalah siapa kita di mata Tuhan. Amin. Jati diri yang sebenarnya itu adalah jati diri seseorang di mata Tuhan. Itu yang penting. Seharusnya apa yang kita pandang tentang diri kita harus sama dengan yang Tuhan pandang tentang diri kita. Itulah orang yang mengerti kebenaran. Jadi tidak subjektif, tidak sangat subjektif, ya mungkin ada subjektivitasnya, tetapi tidak terlalu besar. Ya, amin ya. Jadi sebenarnya apapun kesalahan kita di masa lalu atau perlakuan seseorang kepada kita di masa lalu yang mengakibatkan jati diri kita kurang baik, jangan dijadikan alasan. Ke depan kita bisa merubah jati diri kita sesuai yang Tuhan inginkan. Amin ya semua ya. Ya, seandainya, ini seandainya semua orang membaca Alkitab dengan benar, jati dirinya pasti baik. Pasti seperti yang Tuhan inginkan. Yang terjadi itu nggak begitu. Di gereja saja tidak diajari Alkitab yang benar. Kamu akan jadi raja, jadi kepala bukan ekor. Begitu-begitu tipenya. Kasih persepuluhan, nanti Tuhan baik sama kamu kalau kamu baik. Ajarannya begitu-begitu. Jati diri seseorang jadi nggak berubah. Di Alkitab itu ya, Alkitab itu seperti harta karun, saudara. Saya serius, seperti harta karun. Coba saudara dengarkan para motivator, dia bicara apa? Catat. Lalu saudara baca kitab Amsal misalnya, hikmatnya Salomo. Nanti saudara bisa heran. Jauh hikmatnya lebih hebat Alkitab. Justru Alkitab ini setiap kata-kata itu mengandung hikmat yang mengarahkan kita memiliki jati diri yang benar di hadapan Tuhan. Yang membuat hidup kita menjadi luar biasa ketika kita hidup di bumi. Sebab orang benar tidak mungkin gagal di bumi ini. Tidak mungkin. Orang benar pasti cerdas. Tidak mungkin orang benar tidak cerdas. Yang dimaksud cerdas bukan sekolahnya pasti tinggi. Enggak, bukan itu. Cerdas itu menjadi matang karakternya. Pasti. Sehingga ia tidak perlu melakukan kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Nah, kalau kita bicara diri kita sekarang ini, ya kita dapat perlakuan yang nggak benar dulu, saudara. Waktu kecil saya sering dibully juga, saudara. Sehingga dulu pemalu, nggak berani bicara di depan orang banyak. Iya, pendiam. Kondisinya tidak ideal sama sekali. Jati dirinya nggak ketemu, saudara. Ya, tetapi ingat, manusia bukanlah robot biologis. Manusia selalu bisa dibentuk umur berapapun. Manusia seperti bejana di tangan Tuhan. Tuhanlah penjunannya. Bejana itu akan dibentuk oleh Tuhan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendaknya. Itulah sebabnya kita semua sebagai bejana berikan dirimu untuk dibentuk Tuhan. Berikan dirimu. Sebab Tuhan menciptakan kita tidak sembarangan. Tuhan menciptakan manusia kita semua untuk kemuliaannya. Harusnya kita semua mulia. Kalau kita ikut kehendaknya. Manusia gak mengerti, hidup eksperimen. Mungkin ini, mungkin itu, coba ini, coba itu. Jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Serakah,
ingin ini, ingin itu, jatuh, ya. Ingat baik-baik saudara, Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Ya. Nah itu, lagu itu saya suka itu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, kalau dari kecil kita sudah diajar kebenaran, kita akan jadi orang yang luar biasa. Tapi gak apa-apalah, kita dulu buat salah. Kita dididik dengan cara yang tidak tepat, tidak ideal. Dulu kita mengalami pelecehan. Dulu orang tua kita broken home. Tidak ideal, belum percaya Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi hari ini kita punya pilihan. Kita punya pilihan, saudara. Mau menjadi kemuliaan atau tidak. Mau bersama Tuhan atau tidak. Apapun kesalahanmu, apapun jenis kepribadianmu. Aku pemalu, Pak. Aku melankoli. Enggak pragmatis. Enggak penting semuanya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah seseorang. Ada amin ya? Tidak ada yang mustahil. Orang yang tadinya pendiam, hari ini bisa jadi pengkhotbah hebat. Orang yang tadinya banyak bicara, hari ini pendiam. Tergantung bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Orang yang tadinya hidup dalam dosa, sekarang hidup kudus dia. Orang yang hidup kudus, sekarang hidup kedagingan. Masa depan kita yang menentukan. Tuhan tawarkan pimpinan Roh Kudus. Mau nggak dipimpin? Belajar kebenaran. Belajar saudara. Ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik itu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, apapun kesalahan kita di masa lalu, apapun kepribadian kita hari ini, mau pemalu atau tidak, lupakan semuanya. Sebab barang siapa hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tidak ada yang mustahil. Berubah saudara sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Berubah. Jangan jadi orang yang pendiam. Berubah. Bicara penuh hikmat. Baca Alkitab tiap hari. Renungan malam hari. Tenangkan dirimu, jiwamu. Jangan banyak keinginan. Sudah waktunya engkau berubah. Ya. Temukan jati dirimu di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jati diri manusia itu anak Allah sebenarnya. Bukan pengen jadi ini, pengen jadi itu. Bukan. Jadilah anak Allah. Yang berkarakter anak Allah. Itu sebenarnya jati diri. Orang tidak tahu aku hidup untuk apa. Supaya jadi anak Allah. Inilah yang orang tidak mengerti. Nanti saudara dengarkan besok ya. Besok kan Minggu tuh. Minggu itu ada kaitan dengan ini, providensia Allah. Bagaimana Allah memelihara kita, menjagai kita.
supaya kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah, yaitu menjadi anak Allah. Ya, kita tidak dijadikan Tuhan untuk menjadi yang lain-lain, supaya jadi anak Allah. Oleh sebab itu, ambillah langkah nyata mulai malam ini. Langkah nyata. Ingat, engkau adalah gambar dan rupa Allah, memiliki keserupaan dengan Allah. Harusnya bisa jadi anak Allah. Ingat baik-baik itu. Kau punya pikiran, kau punya perasaan, kau punya kehendak. Yang kehendaknya bebas, tapi harus kita arahkan untuk sesuai kehendak Tuhan. Ingat, belajar. Kau bukan anak dunia ini, kau anak surgawi. Anak Bapa di surga. Kau dulu buat dosa, lupakan. Tuhan ampuni. Kau dulu dilecehkan, lupakan. Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Dahulu kau kecil diperkosa, lupakan, tidak masalah di hadapan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita hidup ke depan. Aku sudah gagal, Tuhan. Aku gagal. Aku sekarang miskin. Jangan minder. Belajar lagi apa yang bisa diperbuat. Mulai dari hal sederhana. Kerja keras. Suatu hari kau akan menemukan jati dirimu sebagai anak Allah. Kita semua anak Allah. Tetapi masing-masing kita mempunyai kekhususan. Ada yang sebagai pembawa firman. Tentu beda dengan jemaat. Tentu beda dengan seorang yang bisnismen. Tentu beda dengan guru, ibu rumah tangga. Beda. Tapi semuanya harus jadi anak Allah. Jati diri secara umum itu anak Allah. Jati diri khusus masing-masing kita harus kita temukan di hadapan Tuhan. Aku mau hidupku tidak sia-sia Tuhan. Aku mau lakukan ini sebelum aku menutup mata. Temukan hal itu saudara. Temukan fungsimu di hadapan Allah. Ya, jati diri. Jangan punya jati diri yang rusak atau salah. Makanya orang mencari jati diri di kiri kanan lewat pergaulan, lewat pelajaran ini, sekolah itu percuma. Carilah jati dirimu pada firman Tuhan. Bahwa engkau diciptakan sangat spesial. Hampir sama seperti Elohim. Sesungguhnya kita keturunan Allah. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Pilihan ada di tangan kita. Mau terima atau tidak. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan segala pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Berubahlah, be transform, metamorfoste. Berubahlah menurut pembaruan akal budimu. Dirubah akal budinya. Ya. Jati diri menentukan bagaimana seseorang hidup loh. Bayangkan nih ya. Seandainya kita besok bangun pagi, pas bangun jadi orang lain. Di pinggir jalan. Cumpang-camping semua. Kira-kira kita terusin gak tidur di pinggir jalan seperti sebelumnya? Tidak. Kenapa? Karena jati diri kita tidak seperti itu. Nilai-nilai yang kita anut, karakter kita tidak seperti itu. Pasti kita bangun, ngapain aku berdiri di sini? Cari kerja, cari cara bagaimana ini. Itu yang membedakan jati diri tadi itu. Mengapa orang itu hidup dalam dosa ya? Jati dirinya begitu, rusak. Kalau jati dirinya ditemukan, direstorasi, diperbaiki, maka ia tidak akan begitu. Sesungguhnya Allah sangat mengasihi kita loh saudara. Saudara bertobatlah. Ya, jangan minder, hidup cuma satu kali. Tapi kok jangan sombong juga. Itu sakit jiwanya sama tuh, minder dengan sombong. Jangan, hidup cuma satu kali. Temukan jati dirimu. Kalau kau sombong itu jati dirimu, kau membayangkan dirimu siapa? Setan. Kalau anak Allah nggak mungkin kau sombong. Kau pasti jadi berkat. Amin ya semua ya. Ini perlu loh, penting. Ada banyak orang itu belajar firman tuh ya. Jadi orang aneh. Tidak membumi akhirnya. Makanya anak muda harus dengerin ini. Firman yang semacam ini supaya injak bumi dia. Aku mau sukses. Aku mau belajar, mau bisnis yang benar.
mau kerja keras, miliki karakter yang hebat, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan artinya untuk orang tuaku, untuk sesama, untuk saudara. Jadi berkat. Mantap, hidup jadi mantap. Kan begitu. Ada amin ya semua ya? Iya. Ada sangat banyak ayat Alkitab yang kalau saudara baca ada hubungannya dengan jati diri. Salah satu contohnya ya. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani kepunyaan Allah. Bayangkan saudara. Kita itu sebenarnya bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, imam yang rajani. Imam yang surgawi. Imam yang harus hidup kudus. Kepunyaan Allah. Bayangkan, kalau kita hidup, pendapat diri kita tentang diri kita itu seperti itu, aku anak Allah. Maka kemanapun aku pergi, apapun yang kukerjakan, tidak mungkin tidak menyenangkan Tuhan. Pasti hebat, melayani di gereja juga melayani benar, bekerja juga bekerja hebat, semuanya. Mestinya begitu, ya. Oleh sebab itu, temukan jati diri saudara, masing-masing. Jangan sampai tidak ketemu. Orang yang tidak menemukan jati dirinya akan bingung, kasihan hidupnya. Hidup cuma satu kali. Sebagai orang tua, didik anakmu yang benar. Sebagai generasi muda, yuk kita belajar menemukan jati diri yang sebenarnya. Kau boleh sukses hari ini, terkenal, kaya raya. Tapi kau kenal gak dirimu siapa di hadapan Tuhan? Percuma kekayaanmu itu. Kalau kau tidak salah menempatkan dirimu di hadapan Tuhan. Salah. Justru karena kau kaya, yang diberi banyak dituntut banyak. Dengan kekayaanmu kau harus bisa jadi berkat lebih banyak dari orang lain. Ingat itu baik-baik. Bukan makin kaya makin pelit. Ya, saudara, hidup cuma satu kali. Carilah jati dirimu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan juga ingin kita menemukan jati diri sebagai anak Allah. Anak Allah yang bagaimana? Masing-masing kita beda. Ayo kita gumuli masing-masing kita. Agar setiap apa yang kita hidupi menyenangkan Dia. Mulai sekarang jangan pernah buat salah. Jangan buang-buang waktu. Jangan ikut pergaulan yang buruk. Ya, mulai sekarang. Jangan pernah. Jadilah berkat. Engkau berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Jangan rusak harga dirimu. Jangan rusak jati dirimu. Allah menginginkan kita semua menjadi anak-anak Allah. Amin ya saudara. Besok pagi dengarkan khotbah minggu. Masih ada kaitannya soalnya. Ya, masih ada kaitan erat. Sebenarnya kebenaran itu satu sama lain saling terintegrasi. Nyambung. Saya itu membayangkan kalau seseorang dari kecil dididik dalam kebenaran, pasti jati dirinya luar biasa, pasti. Sayang dunia ini gak ideal. Dulu kita tidak dididik dengan benar. Dulu kita mendapat perlakuan yang tidak benar. Tapi manusia itu tetap bisa berubah. Tidak tergantung masa lalunya. Saudara jangan pernah trauma dengan masa lalu. Dulu Pak, di masa mudaku itu Pak, pengalamanku buruk Pak. Aku sekarang trauma. Sekarang aku menyimpang Pak. Gara-gara itu. Enggak, alasan. Oke lah, taruhlah sudah menyimpang. Ayo kembali lagi. Masih ada waktu untuk kembali. Yuk kita kembali ya. Amin. Amin. Kita undang semua untuk bangkit berdiri. Engkau ciptakan aku. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi
kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Saudara sekalian, saudara masih muda, masih punya waktu banyak. Jangan stagnan. Apapun masalahnya, kita semua bisa berubah dengan pertolongan Roh Kudus. Berubahlah saudara, jadilah orang hebat, sukses, banyak uang untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dunia semakin kelam, krisis demi krisis akan terjadi di masa depan. Membutuhkan banyak penolong-penolong. Siapa lagi kalau bukan kita, saudara? Yang masih muda, sekolah yang benar, kerja yang benar. Ayo, yang pintar, yang terutama mengerti kehendak Tuhan, supaya kepintaranmu itu, kesuksesanmu itu untuk Tuhan, jangan untuk diri sendiri. Nanti kau mati dalam kesia-siaan juga. Ya, ajak teman-temanmu mendengar firman seperti ini, supaya di masa mudanya tidak terjerumus berbagai hal yang mencelakakan. Ya, ingat baik-baik, Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya, supaya kita pun dimuliakan bersama Dia. Amin ya semua. Sekali lagi, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Bapa di surga, sungguh mengucap syukur untuk sore menjelang malam ini. Kami diingatkan bahwa jati diri kami sebenarnya adalah anak Allah. Ada banyak hal yang harus kami gumulkan sebagai anak Allah. Pimpin kami terus di dalam kebenaran. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Mohon Engkau panggil banyak jiwa untuk mendengar firman-Mu ini, sehingga mereka boleh hidup dalam kesuksesan di dalam Tuhan. Tidak perlu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Mari kita angkat tangan semua. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online
setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.